Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa di pertemuan kelima di bab baru, gelombang bunyi. Bagian A, karakteristik gelombang bunyi. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Kenapa gelombang mekanik? Karena gelombang bunyi itu dia merambat dalam medium, apakah itu di udara, di air, atau di benda padat. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada udara. Oleh karena itu tidak mungkin kita mendengar suara ketika berada di ruang angkasa. Makanya para angkasawan hanya menggunakan kode dalam berkomunikasi. Arah rambat daripada gelombang bunyi itu adalah searah dengan arah rambatan karena dia termasuk gelombang longitudinal. Jadi kalau gelombang longitudinal itu cirinya adalah ada rapatan dan ada regangan. Rapat, regang, dan seterusnya. Untuk menentukan satu panjang gelombang dalam sebuah gelombang longitudinal adalah dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya dihitung satu panjang gelombang, atau dari pusat regangan ke pusat regangan berikutnya dihitung satu panjang gelombang. Kita lihat sifat-sifat gelombang bunyi. Pertama, dapat dipantulkan. Jadi apabila bunyi mengenai suatu permukaan benda padat yang keras, maka bunyi dapat dipantulkan kembali. Seperti pada misalnya pada lereng gunung, ya, terjadi pemantulan gelombang sehingga juga menimbulkan peristiwa gema. Ya, seperti suara yang seolah berulang bersahutan ketika melakukan teriakan di lereng pegunungan. Selain itu, pemantulan bunyi dapat juga menyebabkan gaung. Gaung itu terjadi karena ada pantulan dari suara asli dan pada saat berikutnya itu akan bersamaan terdengar sehingga suara yang asli itu menjadi tidak jelas. Itu misalkan di konser-konser di dalam gedung yang besar, maka akan menggaung. Sifat selanjutnya dapat beresonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Contoh bergetarnya garpu tala ketika garpu tala yang lain digetarkan. Jadi digetarkan di sini, ini juga yang bergetar. Saat terjadinya resonansi, frekuensi benda yang bergetar sama dengan frekuensi sumber getar. Salah satu kerugian daripada resonansi itu misalnya pecahnya gelas atau kaca karena getaran disebabkan oleh suatu bunyi yang keras. Misalnya ada ledakan, biasanya kaca-kaca juga menjadi retak. Selanjutnya, gelombang bunyi itu dapat dibiaskan. Gelombang yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal atau sebaliknya. Makanya pada malam hari itu suara yang kita dengar akan terdengar lebih jelas daripada siang hari karena ada proses pembiasan gelombang. Kenapa bisa terjadi? Karena pada siang hari atau pada malam hari udara yang ada di atas itu lebih hangat daripada yang di bawah, dingin. Jadi kerapatan udara juga yang ada di atas itu menjadi lebih rapat massa jenisnya, sedangkan yang di bawah itu lebih renggang. Akibatnya gelombang ini dibelokkan ke yang lebih renggang. Makanya sumber bunyi menjadi lebih jelas ketika pada malam hari. Suara petir yang kita dengar akan menjadi lebih kencang pada malam hari daripada di siang hari. Kalau di siang hari itu dibelokkan ke atas karena di atas lebih dingin daripada yang di bawah. Bunyi juga dapat diserap. Ya, dapat diserap. Salah satu pemanfaatannya itu pada ruang rekaman, sehingga menjadi kedap bunyi tidak terlalu keras keluar suaranya. Bunyi juga dapat berinterferensi. Interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang yang koheren. Terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu. Jadi misalkan ada dua gelombang yang bertemu,
itu namanya berinterferensi. Kalau bunyinya menjadi lebih keras berarti berinterferensi maksimum. Kalau bunyinya menjadi lebih kecil itu namanya berinterferensi minimum. Itu biasa kita dengar dari sound system yang ada dua, suaranya timbul tenggelam, itulah terjadi interferensi. Sifat selanjutnya sebenarnya masih ada, yaitu berdifraksi, pelenturan gelombang. Jadi misalkan ada dua ruangan, ketika ruang itu ada celah, maka suara di ruang sebelah itu bisa masuk ke ruang sebelahnya lagi karena ada celah, sehingga gelombang itu bisa masuk ke celah tersebut sehingga suara terdengar di ruang sebelahnya lagi. Jenis-jenis bunyi. 1. Infrasonik, frekuensinya di bawah 20. Ini hanya didengar oleh beberapa jenis hewan seperti anjing dan jangkrik. Yang kedua, audiosonik, frekuensinya antara 20 sampai 20 Hz. Ini yang hampir didengar oleh semua makhluk termasuk manusia. Ultrasonik, frekuensinya di atas 20 Hz. Ini sudah tidak bisa terdengar oleh beberapa makhluk kecuali misalnya seperti kelelawar dan lumba-lumba. Pemanfaatan gelombang bunyi itu sangat banyak pemanfaatannya dalam beberapa bidang teknologi seperti USG untuk mendeteksi penyakit, untuk kehamilan, mendeteksi jenis kelamin. Terus dalam melakukan survei geofisika dibutuhkan untuk mencari minyak, bumi, untuk gas, untuk mencari air. Itu bisa dilakukan dengan pemanfaatan gelombang, itu dengan alat-alat yang canggih tersebut. Terus untuk mendeteksi cacat dan retak pada logam, misalkan pipa-pipa yang tertanam di permukaan di bawah tanah, itu bisa. Terus untuk melepaskan kotoran atau plak pada gigi juga menggunakan pemanfaatan gelombang. Dalam ilmu oceanografi digunakan untuk mengukur kedalaman laut dan letak benda-benda di kedalaman laut, misalnya melalui penggunaan teknologi gelombang sonar atau gelombang suara. Jadi inilah yang digunakan dalam pencarian, misalnya ada yang pesawat jatuh, mencari benda-benda, misalnya black boxnya pesawat, pakai pemanfaatan gelombang sonar. Terus bagian B, efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa perubahan frekuensi sumber bunyi yang didengar pengamat disebabkan perubahan kedudukan sumber bunyi atau pengamat. Efek Doppler ini pertama ditemukan oleh ahli fisika Austria bernama Christian Doppler pada tahun 1842. Efek Doppler yang dirasakan oleh seseorang pengamat adalah saat ia merasakan frekuensi lebih tinggi daripada frekuensi sumber bunyi, manakala ia dan sumber bunyi itu saling bergerak mendekat, dan merasakan frekuensi bunyi yang lebih rendah manakala ia dan atau sumber bunyi bergerak saling menjauh. Kita lihat persamaan daripada efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per P plus minus Vs kali Vs. F itu frekuensi, P itu pengamat atau pendengar. Ini kecepatan bunyi di udara, kecepatan pengamat, kecepatan sumber bunyi, frekuensi sumber bunyi. Di sini ada tanda plus minus. Kapan kecepatan pengamat bertanda positif? Ini kalau dia bergerak mendekati, ini dianggap mendekati sumber bunyi, maka kecepatannya positif. Kebalikannya, kalau menjauhi, kecepatannya negatif. Untuk sumber bunyi, kalau dia menjauhi positif, kalau dia mendekati negatif. Ya. Di efek Doppler ada yang disebut dengan layan gelombang, yaitu variasi kuat lemahnya bunyi secara periodik, atau bahasa sederhananya adalah selisih frekuensi didengar
Dirumuskan delta F sama dengan F2 dikurang F1, di mana F2 itu lebih besar daripada F1. Jadi selisihnya. Contoh soal, seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi atau deru mobil yang berbeda ketika mobil mendekat dan menjauh. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340, kecepatan mobil 20, berapa frekuensi yang didengar saat mobil mendekat? Kecepatan pengamat sama dengan 0 karena penontonnya dianggap duduk, jadi diam, tidak bergerak. Kecepatan sumber bunyi, yaitu mobil, kecepatannya mobil 20. Kecepatan bunyi di udara 340. Frekuensi sumber bunyi 800, yang dicari berapa frekuensi yang didengar pengamat. Masukkan rumus. Selanjutnya kita hilangkan PP karena 0. Terus kenapa dia di sini bertambah negatif? Karena saat mobil mendekat. Berarti ini sumber bunyi yang mendekat. Sumber bunyi yang mendekati pengamat, maka kecepatannya negatif. Makanya di sini minus. Tinggal masukkan nilai. F-nya 340, ini juga 340 dikurang 20 kali 800. Hasilnya 850 Hz. Selanjutnya, truk bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di belakang sepeda motor. Berarti motornya di depan, truknya di belakang. Jadi pahami baik-baik soalnya. Truknya mengeluarkan frekuensi 1000, terus motor kecepatannya 72. Kecepatan bunyi 340. Boleh langsung diketahuinya kecepatannya sumber bunyi, yaitu truk yang sebagai sumber bunyi karena dia mengeluarkan bunyi klakson 36 km per jam. Diubah menjadi meter per sekon, kilometer ke meter dikali 1000, jam ke sekon, berarti 3600. Berarti ini 36 dikali 1000 dibagi 3600, yaitu 10. Langsung kita kasih minus karena saya bilang tadi motornya yang di depan, di belakang sepeda motor. Berarti motor di depan, truk di belakang. Truk di belakang yang sebagai sumber bunyi mendekati motor, makanya minus. Motor di depan meninggalkan truk, jadi pendengar juga menjauhi sumber bunyi. Pendengar menjauhi sumber bunyi juga negatif. Tadi sebelumnya pendengar menjauhi negatif, sumber bunyi mendekati. Jadi ini taruhlah ini sebagai motornya, dia bergerak ke depan, terus di belakangnya truk, maka kecepatannya ini karena dia ke depan bergerak ke sini, karena misalnya kayaknya negatif, ini juga negatif karena mendekati motornya. Kalau sudah, tinggal masukkan nilai. Ini rumus dasarnya. Sekarang kita uraikan. Di sini berarti menjadi minus karena di sini minus. Kecepatannya pengamat minus 20, terus ini juga minus, kecepatannya sumber bunyi itu minus 10 kali 1000. Tinggal ini dikurang, ini juga dikurang, baru kali 1000 dibulatkan menjadi 970 Hz. Sebuah pesawat mendekati menara sirine yang menggaung dengan frekuensi 1000 Hz. Jika pengamat mendengar bunyi sirine dengan frekuensi 1050 Hz, tentukan kecepatan pesawat tersebut. Jadi sekarang yang mau dicari adalah kecepatan pesawat. Kecepatannya sumber bunyi. Kecepatannya pengamat. Yang menjadi sumber bunyi adalah sirine. Yang menjadi sumber bunyi adalah sirine. Ini rumus dasarnya. Terus kecepatan yang didengar pengamat yaitu 1050 V340. Kecepatan pengamat positif karena pesawat mendekati sirine, makanya positif. Kalau sirinenya tentu 0 karena dia menara, tidak bergerak. F-nya 1000.
Lanjut, ini dikali ke sini, jadi 1050 kali 340. Terus ini 1000-nya bisa juga dibagi, langsung dibagi ke sini jadi per 1000. Jadi yang tertinggal adalah 340 ditambah PP. Ini kali ini baru bagi dapat 357. Maka PP adalah, ini berpindah, 357 dikurang 40 adalah 17 meter per sekon. Yang sampai di situ saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.